Roma 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Berarti tugas kita yang kuat. Ayo menolong yang lemah. Yang sehat merawat yang sakit. Yang berkecukupan membantu yang berkekurangan. Yang dewasa memberkati yang kurang dewasa. Yang bisa melihat menuntun yang buta. Ingat, tidak ada orang pintar tanpa guru. Tidak ada orang berhasil tanpa pelatih. Tidak ada orang kuat tanpa pemimpin. Tidak ada orang berubah tanpa dimuridkan. Dan tidak ada orang diselamatkan tanpa diberitahu kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, tanda daripada kuasa kebangkitan. Kita ingin membimbing orang kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat 8 bagian B. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ketika perempuan-perempuan itu menyaksikan bahwa Yesus bangkit, mereka dengan segera lari cepat-cepat dengan sukacita untuk memberitahukan orang-orang dan murid-murid Yesus yang telah mundur dari jalan Tuhan. Siapakah perempuan-perempuan itu? Selain daripada tante Tuhan Yesus, Ibu Yohanes dan Yakobus, salah satunya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Magdala di bagian barat Danau Galilea di utara Israel. Biasanya kalau saya mimpin grup ke Tanah Perjanjian untuk khusus jilid 2 yang sudah pernah ke Tanah Perjanjian, biasa mereka rindu lagi untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Mereka pengen pergi ke situs-situs yang berbeda. Kami mengajak satu situs yang jarang dikunjungi, biasanya kepada grup-grup atau kepada tur yang normal atau yang general. Kita pergi ke daerah Magdala, yaitu tempat Maria Magdalena, di mana ketika Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, mereka sedang dirasuk 7 roh jahat. Wanita itu betapa menderitanya oleh karena kuasa kejahatan. Yesus melayani, melepaskan 7 roh jahat dari Magdalena, dan kemudian Maria Magdalena menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia melayani Tuhan Yesus dengan hartanya dan dengan hidupnya. Yang menarik, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melihat Yesus bangkit daripada kematian. Maria Magdalena kemudian berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahu murid-murid Yesus yang telah mundur. Maria Magdalena tidak cuek, hanya cuma menyimpan sukacita sendirian. Dia rindu untuk murid-murid Yesus bisa kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita bisa melihat begini, apabila kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita seharusnya memiliki beban untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Memiliki kasih yang besar kepada anak-anak Tuhan yang telah mundur. Kita gak akan pernah biarkan mereka dalam keadaan binasa. Kalau Anda melihat orang jatuh dalam dosa, harusnya kita jangan hakimi, tapi rangkul. Kalau orang sudah jatuh, itu terpukul sekali. Harusnya kita ini jangan tekan mereka, tapi justru balut luka hatinya. Cobalah kita ada di sepatu mereka, yang dimana habis jatuh, melakukan kegagalan, kesalahan dan pelanggaran yang fatal, dan kemudian kita terus dihakimi, disalah-salahin, jadi tambah down. Kita harus punya kasih agar bisa menyelamatkan yang hilang. Roma 15 ayat 1, firman Tuhan berkata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Berarti tugas kita yang kuat, ayo menolong yang lemah. Yang sehat merawat yang sakit. Yang berkecukupan membantu yang berkekurangan. Yang dewasa memberkati yang kurang dewasa. Yang bisa melihat menuntun yang buta. Yang kita perlu lakukan untuk mengeluarkan mereka dari keterpurukan, yang kita perlu lakukan follow up, berdayakan, coaching, latih, dampingi sampai jadi, sampai keluar dari keterpurukan, bukan sekarang hit and run. Nggak bisa kita cuma tolong orang sekali dan kemudian kita lupakan. Istilahnya seperti baby yang baru lahir, dia bukan cuma butuh susu dan minum, tapi dia butuh perhatian, pendampingan, follow up. Saya juga teringat ada seorang misionaris dari Amerika. Dia berkata sama saya bahwa pendapatan terkecil di dunia itu di India. Dan di India itu pendapatannya masyarakat miskin 1 bulan $5. Saya bilang, wah, di Indonesia ada yang lebih rendah dari itu. Dimana kami melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur, pendapatan mereka nggak nyampe $2 per bulan. Dia kaget sekali. Lalu apa yang kamu lakukan? Yang kami lakukan adalah yaitu kami mulai mencari masyarakat yang siap diberdayakan dari pedalaman-pedalaman tersebut. Dan kemudian kami biarkan transportasinya untuk menuju kepada kota provinsi.
untuk kami latih pertanian, untuk kami latih bikin water tank, bak nambungan air. Dan kemudian kita kasih makan, kasih tempat tinggal cuma-cuma, kemudian kasih bibit, kasih cangkul. Dan kemudian setelah itu kita kembalikan ke desanya. Dan sampai di desanya kemudian kita dampingi sampai jadi. Puji Tuhan, income mereka nggak nyampe 20.000 per bulan. Sekarang mereka bisa beli sapi, mereka bisa beli sepeda motor, membuktikan di sini orang bisa keluar dari keterpurukan ketika kita dampingi, ketika kita perhatikan. Kalau nggak diperhatikan, bagaimana mereka bisa keluar dari keterpurukan? Demikian juga kita, kalau menemukan anak-anak Tuhan yang lagi down, teman-teman kita yang sedang dalam keadaan nggak bersemangat atau lagi mundur, yang kita perlakukan jangan biarkan, jangan cuek, jangan pandang sebelah mata, jangan hina, jangan hakimi, tapi berdoalah tiap hari buat dia. Kasih perhatian, jadilah sahabat, jangan jadi guru, tapi jadi teman, dampingi agar dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Ingat, tidak ada orang pintar tanpa guru, tidak ada orang berhasil tanpa pelatih, tidak ada orang kuat tanpa pemimpin, tidak ada orang berubah tanpa dimuridkan, dan tidak ada orang diselamatkan tanpa diberitahu kasih Tuhan Yesus. Penting di sini, kalau kita pengen lihat orang tersebut berubah, yang kita perlu lakukan, taruhlah kasih setiap waktu. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu.